kembali pada jalan Tuhan. Katakan amin. Begitu kita kembali, saudara, Yeremia 18 terjadi. Rusaklah bejana itu, tapi tetap dia nggak akan buang. Dia akan bentuk jadi bejana lain, tetap dalam konteks sesuai kemauannya. Nah, itulah sutradara itu. Ini hebat sekali dalam perjalanan hidup kita. Ayat kedua, sebagai sutradara, dia kita melihat Yakobus 1:17. Yakobus 1 ayat 17. Nah, biarlah dua ayat ini, Yeremia 29 ayat 11 dan Yakobus 1:17, itu pegang kuat-kuat dalam hidup kita. Udah, Yakobus 1:17 ada kata yang bagus. Setiap, betul ada kata itu? Setiap apa? Pemberian yang baik dan setiap apa? Anugerah yang sempurna. Nah, dua kata ini luar biasa. Setiap anugerah yang baik dan setiap anugerah yang sempurna itu datangnya berasal dari Bapa. Segala terang yang daripadanya gak ada perubahan, gak ada bayangan pertukaran, gak ada. Artinya dia pribadi yang tetap konsisten, tetap konsekuen, tetap setia kepada apa yang dia ucapkan. Ayat itu jaminan buat kita semuanya. Jadi kalau sutradara yang di dunia ini mengarang cerita, membuat alur sandiwara, pasti ada yang gak baiknya, bukan? Ada yang dikorbankan, bukan? Nah, kalau Papa kita tidak. Untuk kita yang dia kasih, alur ceritanya, ya, ini kalau pakai istilah buat cerita, selalu happy ending. Tahu kata happy ending? Akhirnya itu pasti bahagia. Walaupun di tengah perjalanannya, wah, kacau luar biasa. Percayalah, akhirnya pasti bahagia. Nah, iman ini kita harus miliki. Ketika macam-macam yang tidak baik dan tidak enak terjadi dalam hidup kita karena seizin dia, supaya kita dua hal yang dilakukan. Satu, menyalahkan dia. Dua, kita putus asa. Betul tidak? Karena kalau kita tidak memegang kuat ayat ini, maka ketika terjadi macam-macam yang tidak baik, tidak enak dalam diri kita, biasanya muncul dua hal itu. Hobi kita kan suka nyalakan Tuhan. Jawab ya atau tidak? Hobi kita suka nyalakan dia, padahal kita yang salah. Untung Tuhan gak suka tersinggung. Sering kita salahkan, padahal kita yang salah. Nomor dua, supaya kita tetap kuat. Sekacau apa perjalanan kita menuju akhir, tetap ingat ini, akhirnya tetap bahagia. Sekarang percaya dua hal ini? Nah, kalau kita percaya, ayo kita melangkah bahwa skenario yang dia buat itu selalu yang indah dan menyenangkan. Selalu yang indah dan menyenangkan. Itu skenario yang luar biasa. Mazmur 139, mulai ayat 13 sampai ayat yang ke-17. Mazmur 139 ayat yang ke-13. Ayo kita baca sama-sama 13-nya. Ya, 1, 2, 3. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku dan menenun aku dalam kandungan ibuku. Nah, saudara, saya tidak menemukan pasal lain dalam seluruh Alkitab yang mengatakan bagaimana skenario Tuhan atas hidup kita itu luar biasa. Buku, kalau Papa nanti nyebut namamu, Papa cerita soal kamu pada saudaramu, gak apa-apa? Papa tanya dulu, boleh tidak? Gak boleh? Harus boleh. Itu penting untuk yang lain, kamu gak usah malu. Saudara, saya akan berikan contoh. Gara-gara ayat ini, saya sangat yakin bahwa semua kelahiran di dunia, sesalah apapun bentuk kelahiran itu, tetap Tuhan punya rencana yang luar biasa. Anak yang saya sebutkan, toh gak ada yang tahu kok buku nyebut buku itu yang mana, gak akan tanya. Jadi kamu diam saja di pojok sana. Dia ini seorang anak yang saya ambil dari satu panti asuhan. Nah, ketika saya bertemu dengan pimpinan panti asuhan itu, maka dijelaskan, kami tuh gak tahu dia itu anak siapa. Waktu dia masih bayi, ada orang meninggalkan dia di pintu panti asuhan. Jadi dia itu gak pernah tahu siapa orang tuanya sampai hari ini. Saya itu pribadi yang unik kalau dibanding yang lain. Ya, dengarkan. Gara-gara firman yang saya sampaikan kepada saudara, konsep yang jelas itu, saya punya hobi yang unik, bukan antik, beda di banyak hamba Tuhan yang lain. Saudara pernah ketemu ada orang punya koleksi gantungan kunci, pernah enggak? Ada orang punya koleksi sepeda bekas.
Ada orang punya koleksi ngumpulin telepon kuno. Macam-macam lah hobi orang. Nah, hobi saya itu koleksi orang rusak. Serius. Makin rusak hidup seseorang itu, saya makin senang ngumpulin. Kenapa? Gara-gara firman ini. Nah, waktu saya ambil dia, itu kepala panti asuhan bilang, Pak ada 4 lagi. Tunggu dulu, saya bilang begitu. Saya sedang urus mereka berempat. Yang 2 sudah saya urus, cuma belum tinggal dengan saya. Saya akan ambil lagi yang kedua berikut, saya tunggu waktunya. Saya bilang pada mereka, tunggu. Kenapa saudara? Supaya kita tahu setan itu goblok dan kurang ajar. Saya yakinkan anak saya ini, kamu harus tunjukkan kepada dunia. Dia sempat marah. Dia bilang, aku mau cari orang tuaku. Kenapa mereka begitu jahat? Dia bilang, enggak usah kamu cari. Yakinkan semua orang di antara kita bahwa kita itu tidak perlu orang tua kandung. Jangan tersinggung dulu ya mama, papa. Kita itu enggak perlu orang tua kandung di dunia. Kenapa? Karena waktu kita lahir, kita enggak pernah diberi kesadaran. Masa ada begitu bayi lahir, oh ini papaku, ini mamaku. Ada enggak bayi seperti itu? Tidak perlu. Maka itu orang tua kandung tidak penting. Tapi yang penting adalah ada 2 orang yang mengasihi. Ngerti enggak kata-kata ini? Maaf, kalau tahu masing-masing kita tanpa tes DNA, kita itu enggak pernah tahu siapa orang tua kita. Jawab ya atau tidak? Walaupun modal mirip wajah, belum tentu anaknya. Tapi jangan hari ini telepon mereka tanya, aku anakmu bukan. Awas, jangan begitu maksudnya. Untuk meyakinkan bahwa seorang pun di antara kita, jadi buku kamu jangan merasa kecil hati. Semua kita di sini, walaupun kita ini punya ayah ibu kandung, belum tentu itu kandung. Kecuali dengan tes DNA, ya atau tidak saudara? Maka itu saya berkata kepada banyak orang tua kandung belum tentu, maaf, orang tua kita yang ada sekarang belum tentu orang tua kandung kita. Nah, sebelum saya ambil buku, berapa waktu sebelumnya, saya itu dari bandara, saudara, di suatu kota, terus saya mau pulang ke rumah, karena rumah saya banyak, di beberapa kota ada. Nah, tiba-tiba saya ngesebut mandi saya habis. Terus saya bilang sama supir taksi, Pak nanti kalau ada Alfamart atau Indomaret belok sebentar. Yang di mana? Dia tanya, terserah Pak sambil lewat, saya bilang begitu. Nah, supir taksi itu rupanya dipimpin Tuhan. Nggak tahu bagaimana, saya juga nggak mikir karena saya kalau di taksi lagi sibuk. Pak itu ada Indomaret, dia mampir saja, saya bilang mampir. Ternyata di situ saya ketemu orang namanya Ferry, yang saya sudah kenal. Dia bilang, Koden mau anak tidak? Oh mau. Jadi orang yang kenal saya itu suka ngasih anak begitu. Mau. Terus saya tanya, kamu dapat di mana? Dapat di jalan. Ih, kok bisa di jalan? Iya, berapa hari yang lalu. Sekarang ada di rumah saya. Akhirnya, supir taksi itu nggak pulang ke rumah saya dulu. Saya mampir ke rumah orang itu. Untuk ketemu anak ini. Akhirnya ketemu. Anaknya cuek abis, sudah. Ya, jadi, kamu di mana? Dia nyebut satu panti asuhan. Oh, saya kenal pimpinannya. Saya ajak ke rumah, langsung sejak ke rumah malam itu. Saya langsung telepon. Saya panggil namanya. Loh, dia bilang, Koden kok bisa tahu? Nemu di jalan, saya bilang. Ya udah, titip anak itu. Terus saya tanya, kamu tahu keluarganya tidak? Tahu, cuma neneknya saja. Cuma beberapa waktu ini kehilangan nomor teleponnya. Entah nomor teleponnya ganti atau dia pindah, saya nggak tahu, ya sudah. Semuanya ada keluarganya cari, anak itu ada dengan Koden baik. Saudara, besok siangnya saya itu ketemu satu keluarga. Ya. Keluarga ini orang kaya betul. Mereka akan urusan dengan buku-buku untuk Nabire. Nah, waktu mereka telepon saya untuk ngajak makan siang, saya bilang saya nggak sendirian. Waktu itu istri saya ada di Nabire, saya dari kota lain, tapi ada 5 orang. 1 orang guru dari Nabire, 3 anak SMA yang ikut jambore. Nah, terus tambah 1 anak yang baru ini. Jadi kami, mereka berempat, saya 1 berlima. Oh, nggak apa-apa, ajak aja semua. Ya, terima kasih. Ternyata kami datang duluan berlima di satu tempat untuk makan. Kami sudah pesan dulu karena disuruh 2 orang itu. Ya udah. Pas lagi kami makan, mereka datang. Otomatis saya pindah ke meja mereka, tapi sebelah. Saya ngomong-ngomong dengan mereka, rencana mereka untuk Nabire begini-begini. Tiba-tiba SMS saya bunyi. Terus saya lihat, dari anak ini. Kan lucu, sebelah kok SMS itu ngapain? Dan saya bilang, kenapa SMS sebelah begini? Dia kasih kode, papa baca. Terus saya baca, saudara. Begitu saya baca, kaget, dia tanya,